Kita bahas nggih untuk tugas hari ini. Yang pertama nomor 1A. Di sini ada 0,218 ditambah 2,76. Ini bentuknya adalah desimal. Ini juga desimal dengan ciri-ciri ada tanda komanya. Nah, di sini operasinya adalah penjumlahan, maka mudah sekali kita bisa mengerjakan dengan cara bumbung susun. Nah, untuk penjumlahan bumbung susun pada desimal itu, tanda komanya ini harus sejajar. Jadi penulisannya 0,218 ditambah 2,76. Tanda komanya kalau sudah sejajar, maka tinggal kita susun atau jumlah ke bawah. 8-nya turun, 1 tambah 6, 7, 2 tambah 7, 9. Tanda komanya turun, 0 tambah 2 sama dengan 2. Sehingga hasilnya adalah 2,978. Untuk yang nomor 1A saya rasa masih mudah nggih. Kita lanjutkan untuk yang nomor 2B. Di sini ada 1/5/6 dikurangi 2, 1/3 dikurangi 2,1. Ini bentuknya adalah pecahan campuran. Ini pecahan campuran, yang ini adalah desimal. Langkah pertamanya, biar mudah, kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, dimulai dari yang pertama. 1 dikali 6, 6 ditambah 5, 11. Jadi berubah bentuknya menjadi 11/6. Selanjutnya 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7. Menjadi 7/3. Kemudian dikurangi 2,1 karena ada 1 digit angka di belakang koma, sehingga kalau dirubah menjadi pecahan biasa menjadi per 10, menjadi 21/10. Jadi kalau 1 digit angka di belakang koma itu nanti per 10. Kalau 2 angka gimana Pak Effendi? Maka kalau 2 digit angka di belakang koma nanti per 100. Kita selesaikan ini dulu. Jadi bentuknya menjadi 11/6 dikurangi 7/3 dikurangi 21/10. Nah, ini adalah operasi pengurangan. Kalau operasi pengurangan pada pecahan, apabila penyebut yang bawah ini kok tidak sama, maka sebelum kita kurangkan, harus kita samakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebutnya. Nah, KPK dari 6, 3, dan 10 adalah 30. Maka semua penyebut ini 6, 3, 10 harus kita rubah menjadi 30 semua. Pertama, 6 kok bisa berubah menjadi 30 dikalikan berapa? Dikalikan 5. Kalau bawah dikalikan 5, maka atas ini juga harus dikalikan 5. 11 dikali 5 sama dengan 55. Kemudian 3 kok bisa berubah menjadi 30? Itu dikalikan 10. Maka kalau bawah dikalikan 10, atas juga harus dikalikan 10. 7 dikali 10 sama dengan 70. Selanjutnya yang terakhir 10. 10 kok bisa berubah menjadi 30 dikali berapa? Dikali 3. Kalau bawah dikali 3, maka atas juga harus dikali 3. 21 dikali 3 sama dengan 63. Nah, perhatikan, kalau misalkan penyebutnya itu sudah sama semua, cukup kita tuliskan satu kali saja. Berarti 55 dikurangi 70 dikurangi 63/30. Maka yang kita kurangkan adalah yang atas saja. Penyebutnya cukup kita tuliskan satu kali. 55 dikurangi 70 dikurangi 63, hasilnya adalah negatif 78/30. Nah, karena yang atas itu bilangannya lebih besar daripada yang bawah, tanpa memperhitungkan tanda negatifnya nggih, itu bisa kita sederhanakan. 78 kita bagi 30, itu hasilnya adalah 2, sisa 18. Jadi hasilnya kita tuliskan di sini, sisa pembagiannya kita tuliskan sebagai pembilang.
Sehingga negatif 78/30 kalau kita sederhanakan diperoleh negatif 2/18/30. Perhatikan, ternyata negatif 2/18/30 itu masih bisa kita sederhanakan. Pecahannya ini 18/30 ini memiliki FPB yang sama, yaitu 6. Sehingga 18/30 itu sama-sama kita bagi 6. Menjadi min 2, 18 dibagi 6 hasilnya 3, 30 dibagi 6 hasilnya 5. Maka bentuk sederhana dari negatif 2/18/30 adalah negatif 2 3/5. Selanjutnya yang nomor 3. Nomor 3 nggih, sama, masih operasi pengurangan dan penjumlahan. Ada soal 23/11 dikurangi 5/22 ditambah 1/33. Di sini bentuknya pecahan campuran, di sini pecahan biasa, di sini juga sudah pecahan biasa. Biar mudah, seperti yang nomor B tadi, pecahan campurannya ini kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, biar sama semua. 2 dikali 11, 22. 22 ditambah 3, 25. Sehingga menjadi 25/11. 5/22-nya tetap, 1/33-nya tetap. Sama, perhatikan, karena penyebutnya masih belum sama, maka tugas yang pertama adalah kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. KPK dari 11, 22, dan 33 adalah 66. Maka semuanya kita rubah penyebutnya menjadi 66. Nah, 11 kok bisa berubah menjadi 66 dikalikan pinten? Dikalikan 6. Kalau bawah dikalikan 6, maka atas juga dikalikan 6. 25 dikalikan 6 sama dengan 150. Kemudian 22 kok bisa berubah menjadi 66, itu dikali berapa? Dikali 3. Maka kalau bawah dikali 3, atas juga dikali 3. 5 dikali 3 sama dengan 15. Kemudian 33 kok bisa berubah menjadi 66, itu dikali berapa? Dikali 2. Kalau bawah dikali 2, maka atas juga harus dikali 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Kalau penyebutnya sudah sama, maka cukup dituliskan 1 kali. Tinggal yang dioperasikan yang atas. 150 dikurangi 15 ditambah 2. 150 dikurangi 15 ditambah 2 sama dengan 137/66. Nah, di sini setelah kita perhatikan, ternyata yang atas pembilangnya lebih besar dari penyebut. Yang atas lebih besar dari yang bawah, maka harus kita sederhanakan. 137 dibagi 66, hasilnya adalah 2. Yang mendekati adalah 2. Sisa berapa? Sisa 5. Maka sisanya kita tuliskan di atas. Dan penyebutnya tetap 66. Sehingga 137 kalau disederhanakan, 137/66 maksud saya kalau disederhanakan menjadi 25/66. Dilanjutkan untuk pembahasan nomor 2 nggih. Kita mulai untuk nomor 2 yang F. Di sini ada operasi perkalian pada pecahan. Perhatikan, 4/5 dikali 3/8. Kebetulan bentuknya sudah pecahan biasa semua, sehingga mudah, tinggal kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 4 dikali 3 sama dengan 12, 5 dikali 8 sama dengan 40. Sehingga hasilnya adalah 12/40. Nah, 12/40 ini ternyata masih bisa kita sederhanakan, karena 12 dan 40 itu memiliki FPB yang sama. Berapa FPB-nya? 4. Sehingga 12/40 ini sama-sama kita bagikan 4 semua. 12 dibagi 4 sama dengan 3,
40 dibagi 4 sama dengan 10. Jadi bentuk sederhananya adalah 3/10. Atau kita bisa menggunakan cara cepat dengan sistem corek-mencorek. Jadi sistem corek-mencoreknya, bilangan yang kita lihat itu adalah ini, ya, bersilangan seperti ini. Bagian kiri atas dengan bagian kanan bawah, bagian kanan atas dengan bagian kiri bawah. Apabila kok memiliki FPB yang sama, maka bisa kita corek-corek. Contoh ini 4 dengan 8. 4 dengan 8 itu memiliki FPB yang sama, FPB-nya 4. Sehingga bisa kita corek 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Sedangkan yang sini 3 sama 5 karena tidak memiliki FPB yang sama, maka ya kita biarkan sehingga kita peroleh 1 dikalikan 3, 5 dikalikan 2. Hasilnya adalah 3/10. Jadi cara ini sama cara ini sama. Monggo dipilih mana yang paling mudah. Selanjutnya yang nomor G. 12 per 15 dikali 0,12. Yang ini bentuknya adalah pecahan biasa, yang ini bentuknya adalah desimal. Maka biar mudah, bentuknya ini kita rubah menjadi pecahan biasa semua. 12 per 15-nya tetap 0,12, ini kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 12 per 100. Kenapa per 100? Karena ada 2 digit angka di belakang koma, sehingga per 100. Kalau bentuknya sudah pecahan biasa semua, maka sama seperti cara di awal tadi, atas dikali atas, bawah dikali bawah. 12 dikali 12, 15 dikali 100. Jawabannya adalah berapa ini? 144 per 1500. Gitu ya. Ini masih bisa disederhanakan. Atau dengan cara corek-mencorek. 12 per 15 dikali 12 per 100. Nah, pojok sini dengan pojok sini, 12 dengan 15, itu memiliki FPB 3. Jadi sama-sama bisa dibagi 3. Sehingga 12 dibagi 3 hasilnya 4, 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sedangkan sini sama sini, itu sebenarnya bisa dibagi, nggih. Dibagi berapa? Dibagi 2 boleh. Tapi ini Pak Effendi yang saya corek hanya yang sini saja, enggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalkan sampean ini sampean corek juga enggak apa-apa. Kita ngikut cara yang sudah saya tulis, nggih. 12 dikali 4 sama dengan 48. 5 dikali 100 sama dengan 500. 48 per 500 itu disederhanakan dengan cara dibagi 4. 48 dibagi 4 sama dengan 12, 500 dibagi 4 sama dengan 125. Jadi bentuk sederhananya ini. Yang ini tadi harus disederhanakan, nanti hasilnya sama dengan ini, 12 per 125. Yang H itu 3,01 dikali 2, 5 per 6. Ini bentuknya pecahan desimal, yang ini pecahan campuran. Sama, supaya mudah kita rubah dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. 3,01 menjadi 301 per 100. Kenapa per 100? Alasannya sama, karena ada 2 digit angka di belakang koma, yaitu 0 sama 1, maka per 100 dikali, ini dirubah menjadi pecahan biasa, nggih. 2 dikali 6 12, 12 ditambah 5 17, menjadi 17 per 6. Kalau sudah dalam bentuk pecahan biasa semua, caranya adalah atas dikali atas, bawah dikali bawah. 301 dikali 17, 100 dikali 6.
301 dikali 17 hasilnya 5117. 100 dikali 6 hasilnya adalah 600. 5117 kalau dibagi 600 hasilnya yang mendekati adalah 8, sisa 316 per 600. Ini nggih, sekian pembahasannya. Monggo dipahami dan ditulis di bukunya apabila ada yang salah.